Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai Thomas Kuhn, Structure of Scientific Revolutions. Kalau saya ibaratkan, kalau kita sudah mempelajari filsafat sains, mulai dari dasar filsafat sains sampai dengan rasional atau critical rationalism dari Karl Popper, ya. Kemudian kita belum mempelajari Thomas Kuhn, itu seolah-olah seperti seekor burung yang baru memiliki satu sayap. Jadi belum bisa kita terbang mengarungi dunia filsafat sains dan belum aman untuk melakukan riset-riset saintifik di abad modern ini atau di abad postmodern ini. Ya, saya memberi judul kuliah ini kurang lebih sama dengan judul dari buku yang ditulis oleh Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Saya ingin memulai bahasan filsafat sains hari ini dengan membahas bebek Kuhn, ya, bebek Kuhn yang terkenal, ya, Kuhn's duck ini. Jadi gambar ini very famous, sangat terkenal. Jadi sebetulnya bagian penting dari pemikiran Kuhn ini bisa dianalogikan dengan gambar bebek ini. Jadi kalau kita amati gambar ini, maka gambar ini bisa memiliki dua arti, ya. Bisa melihat nggak Anda, ya? Ini kalau dilihat dari satu sisi, kalau Anda lihat yang di sebelah kiri dua panjang itu sebagai paruh, maka gambarnya adalah gambar bebek atau duck, ya. Cuma kalau Anda melihat dua yang panjang di sebelah kiri itu sebagai telinga, maka gambar ini berubah menjadi gambar kelinci. Jadi ini adalah analogi dari Kuhn. Dia mengatakan apa yang dahulu adalah bebek dalam dunia sains, sebelum sebuah revolusi saintifik, dia adalah kelinci pada masa sesudah itu. Nah, jadi ini sebagai sebuah gambaran bagaimana sebuah revolusi saintifik berubah sudut pandang atau yang kita sebut dengan paradigm, ya. Ya, salah satu jasa Kuhn yang sangat luar biasa, ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, Karl Popper saja tidak cukup. Ya, kita akan seperti seekor burung yang memiliki satu sayap. Kalau ingin terbang, ya selain Karl Popper kita harus memahami dulu pemikiran Thomas Kuhn ini. Nah, paling tidak sudah punya dua sayap, ya. Nah, mengenai nanti bagaimana terbangnya bagus atau tidak dan lain-lain itu enrichment sesudah itu. Oke. Jadi sekilas Thomas Kuhn ini adalah seorang PhD dalam fisika dari Harvard pada tahun 1949. Jadi historically seperti Anda ketahui, Karl Popper menerbitkan bukunya 1939. Ya. Nampaknya Thomas Kuhn ini sedikit lebih muda dari Karl Popper, paling enggak dari sisi karyanya kira-kira
25-26 tahun. Nah, yang menarik selama PhD-nya dia switch ya, dia berpindah dari fisika, bidangnya awalnya fisika, tapi dia bergeser menjadi History and Philosophy of Science ya, sejarah dan filsafat sains. Nah, kemudian dia bergabung di University of California, Berkeley, ya, sebagai profesor dalam History of Science di tahun 61. Dan dia menulis buku Structure of Scientific Revolutions pada tahun 1962. Nah, tahun ini penting ya supaya kita semua memahami konteks sejarahnya bahwa Logic of Scientific Discovery ditulis pada tahun 1939 dalam bahasa Jerman oleh Karl Popper, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris seingat saya 1959. Tolong dicek ya. Poin-poin itu tentunya penting ya, karena tidak semua saintis, tidak semua pemikir memahami bahasa Jerman juga. Jadi pada saat diterjemahkan tahun 1959 itu, tentu dia pengaruhnya ke dalam dunia pemikiran saintifik secara global jauh lebih cepat ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari versi bahasa Inggrisnya, dia hanya terpaut 3 tahun dengan Structure of Scientific Revolutions. Nah, dalam waktu 25 tahun, buku ini terbit 650.000 kopi dalam 25 tahun. Zaman itu belum zaman sharing file dengan menggunakan internet ya. Jadi kalau disebut kopis ini betul-betul kopis ya. Itu mungkin tidak termasuk yang fotokopi ya. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya pengaruh buku ini ya. Dalam dunia sains itu 650.000 kopi itu sungguh dahsyat. Saya ingin memberikan perbandingan ya. Buku-buku filsafat lain tuh paling cuma 500 kopi gitu ya. Karena yang membacanya juga hanya orang-orang tertentu yang mampu membaca. Buku-buku filsafat ini biasanya tidak gampang ya. Bukunya Thomas Kuhn ini termasuk tidak gampang. Anda bisa coba beli bukunya ya. Coba beli terjemahan bahasa Indonesianya udah banyak, baca gitu. Itu menurut saya agak sulit dibaca ya buku ini ya. Tapi ini sungguh dahsyat ya. Mungkin kalau sekarang sudah melewati 1 juta kopi. Kalau ditambah peredaran dengan filenya, nggak kebayang ya. Mungkin sudah puluhan juta kopi ya. Kenapa ya? Karena buku ini tuh mengubah image dari sains yang kita miliki sekarang secara total ya. Dan menurut Times Literary Supplement itu dia menyebut buku ini sebagai the 100 most influential books ya, termasuk 100 buku yang paling berpengaruh since the Second World War. Since the Second World War. Jadi ini termasuk 100 buku yang paling berpengaruh di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Apa yang membuat buku ini demikian dahsyat ya?
Nanti akan kita lihat bersama. Jadi ada beberapa mitos-mitos yang tadinya kita percaya tentang sains ini yang dibongkar ya. Nah, Thomas Kuhn ini membuat lah ya. Kalau tidak disebut menciptakan, membuat ya. Membuat kata-kata ya. Seperti pergeseran paradigma. Terus anomali ya. Terus sains normal sebagai puzzle solving ya. Jadi sains normal sebagai pemecahan teka-teki. Jadi istilah seperti paradigma, pergeseran paradigma, anomali, normal science itu menjadi populer, dipopulerkan oleh Kuhn. Buku Structure of Scientific Evolution ini sangat berfokus pada basic science, fisika. Ya. Dia membuat teori tentang sejarah ya. Jadi teori tentang filsafat dan sejarah sains, tapi studi kasusnya atau use case-nya atau contoh-contohnya atau yang dibahas itu kebanyakan adalah basic science. Tapi dia bisa diaplikasikan ke teknologi juga. Bahkan dia bisa diaplikasikan dan banyak diaplikasikan ke social science juga. Ya. Nah, sekarang mari kita coba lihat apa inti-inti gagasan dari Thomas Kuhn ya. Jadi goal dari buku ini adalah men-challenge anggapan umum mengenai cara terjadinya perubahan sains ya. Pandangan umum waktu itu, bahkan mungkin sebagian sampai sekarang masih berpendapat seperti itu. Bahwa ilmu itu terjadi secara kumulatif. Ya. Jadi ilmu hari ini adalah ilmu 1 bulan lalu ditambah dengan ilmu yang terjadi pada bulan Oktober ini. Atau ilmu pada abad 21 adalah kumpulan ilmu sampai dengan akhir abad 20 ditambah dengan ilmu sains baru atau ilmu-ilmu baru pada abad 21. Tapi Kuhn menunjukkan dalam buku The Structure of Scientific Revolution bahwa sains itu berkembang dengan cara revolusi, bukan dengan cara kumulatif. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kita bahas ini dulu sedikit ya. Jadi misalnya perkembangan dari mekanika Newton ke mekanika relativistik Einstein itu adalah revolusioner karena asumsi-asumsi dasar, seperangkat asumsi dasar yang diterima para saintis, yang dipercaya para saintis pada era mekanika klasik itu ditolak secara total oleh Albert Einstein dan ditolak secara total oleh mekanika relativistik. Kalau pada mekanika klasik itu ruang dan waktu dianggap absolut, mutlak, tidak tergantung pada sudut pandang observer atau pengamat, maka dalam mekanika relativistik asumsi atau aksioma dasarnya yang sering disebut sebagai postulat ya. Einstein menyebutnya sebagai 2 postulat ya. Pandangan dasar dalam mekanika relativistik itu ruang waktu itu tidak absolut, tapi tergantung observer. Tiap pengamat itu memiliki ruang dan waktu sendiri.
Ya. Ini bukan dua buah pandangan yang bisa didamaikan. Ini adalah pembalikan cara pandang secara total. Jadi ini merupakan salah satu contoh bagaimana perkembangan dari mekanika klasik ke mekanika relativistik itu revolusioner. Revolusi artinya terbalik secara total, merubah tatanan secara total. Jadi tatanan dan sudut pandang para fisikawan dan saintis setelah era relativistik itu berubah, boleh dikata terbalik 180 derajat dengan pandangan para fisikawan dan saintis di era mekanika klasik. Nah, kalau dalam mekanika klasik salah satu kesimpulannya itu energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Maka dalam mekanika relativistik massa itu bisa diinterpretasikan atau dimaknakan sebagai energi diam. Atau energi itu bisa diinterpretasikan sebagai bentuk lain dari massa. Sehingga massa bisa dikonversi menjadi energi dan sebaliknya. Jadi ini merupakan sebuah revolusi. Kalau dalam mekanika klasik itu kita kenali sebagai ada hukum yang sangat terkenal yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Ya, nanti kalau dalam kimia klasik itu, kimia dan fisika klasik ditambah lagi dengan hukum kekekalan massa. Sehingga kalau dalam reaksi kimia, massa setelah reaksi dan sebelum reaksi itu sama. Maka baik hukum kekekalan energi maupun hukum kekekalan massa ini sudah tidak diterima lagi oleh para saintis dan para fisikawan dan para kimiawan pada era mekanika relativistik atau pada era fisika modern atau pada era fisika kimia modern. Dan fakta-fakta memang telah memfalsifikasi, telah berhasil menolak hasil-hasil dari fisika klasik, kimia klasik, dan mekanika klasik. Ya. Dan merupakan evidence yang mendukung bahwa fisika relativistik, fisika kimia modern ini lebih tangguh, lebih bisa dipercaya. Paling tidak untuk masa-masa sebelum ia bisa difalsifikasi. Nah, ini menunjukkan contoh supaya lebih jelas lagi bahwa ilmu itu tidak berkembang secara kumulatif, tapi ilmu itu berkembang secara revolusioner. Oke, itu poin pertama ya yang perlu kita ingat. Jadi kalau asumsi sebelum tulisan dari Thomas Kuhn atau Thomas Kuhn PhD ini yang merupakan fisisis dan filosofer dari Harvard University ini, para saintis maupun orang-orang ini percaya bahwa ilmu ini sifatnya kumulatif. Tapi Thomas Kuhn membuktikan sebaliknya, bahwa ada saat-saat tertentu yang sangat penting dalam perkembangan sains yang ternyata ilmu ini perkembangannya adalah secara revolusioner, tidak secara kumulatif. Ya, kita rehat sebentar ya.